Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Elvanto, latar belakang sarjana komputer. Saya terlahir Bapak Ibu itu di satu kota kecil, Batu Raja Bapak Ibu. Itu kota kecil sekitar 4 jam dari kota Palembang. Dimana saya dulu itu dari keluarga yang menurut saya pada saat itu lumayan, ya lumayan menderita maksudnya. Ya. Nah Bapak Ibu, ini saya, keluarga besar saya Bapak Ibu, ini ayah saya, ibu saya, ini saya. Nah ini kehidupan saya SMP Bapak Ibu, ya udah kelihatan ya mana anak orang kaya, mana anak orang miskin. Dari nilai gizi yang masuk kan udah bisa kelihatan postur tubuh ya. SD itu saya uang jajan itu sekitar 100 rupiah per hari. Di Batu Raja itu bisa beli tekwan gitu ya, namanya tekwan kayak empek-empek gitu, 2, terus kerupuk 1 sama minum es teh 1. Begitu SMP saya di Jakarta. Nah waktu saya sampai di Jakarta itu dikasih uang seharinya 1.000. Wah menurut saya peningkatannya luar biasa Bapak Ibu, 10 kali lipat. Cuman saya masuk di sekolah yang salah satu sekolah bonafit juga waktu itu di Jakarta. Nah pada saat masuk ke situ Bapak Ibu, teman saya minimal paling miskinnya uang jajannya sehari 20.000. Jadi alhasil saya yang paling kere saat itu. Kalau 1.000 itu hanya cukup untuk beli bihun yang 1 angkatan garpu habis, baksonya 2. Ya, begitu malam minggu, ya kan, namanya di Jakarta hangout kita, ya kan, udah habis duitnya Bapak Ibu. Ya, sisa 1.000 kan untuk hari Sabtu. Dari situ saya berpikir, orang kalau nggak punya duit atau miskin tuh bisa lebih kreatif, betul nggak Bapak Ibu? Ya, kalau orang kaya kan biasa kurang begitu kreatif ya, apa-apa bayar orang, apa-apa bayar orang. Kalau miskin kan apa-apa bisa. Genteng bocor bisa benerin, bisa. TV rusak benerin sendiri, motor servis sendiri gitu kan, soalnya nggak ada duit kalau pakai jasa Bapak Ibu. Ya, jadi kreatif waktu itu saya pikir kalau gitu saya mesti bawa bekal dari rumah. Nah ini hasil Bapak Ibu, produk dari salah satu mie instan lah. Jadi selama SMP 3 tahun itu setiap hari saya makan mie instan. Tujuannya apa? Ngirit supaya bisa dapat 6.000 perak Bapak Ibu. 6.000 perak untuk apa? Malam minggunya bisa jalan-jalan sama temen. 1.000-nya buat bajai, 5.000-nya buat nonton bioskop, 1.000-nya buat main time zone. Udah diatur semuanya. Teman saya main dingdongnya, pakpok, masukin koin. Saya cuma pegang 1. Begitu sudah permainan terakhir baru ngikut. Nah di situ Bapak Ibu saya berpikir nggak enak kayak jadi orang miskin. Saya nggak nyalain orang tua saya, tapi saat itu saya berpikir anak saya nggak boleh nih kayak gini lagi. Mau masuk SMP Pak, mikirnya udah ke sono. Nah waktu sampai SMP pun Bapak Ibu tidak ada prestasi yang berlebihan. Cuman 1 poin Bapak Ibu, di sini zaman dulu itu saya ngerti yang namanya impian. Ya, waktu saya SD itu di kampung, saya punya cita-cita, punya impian, pengen sekolah SMP itu di Jakarta. Saya anak paling kecil, otomatis nggak boleh. Karena baru SMP, semua kakak saya itu SMA dan kuliah baru keluar. Saya SMP maunya langsung keluar seperti itu. Tapi waktu itu saya tulis di kertas Bapak Ibu, ya, ini menarik ya. Jadi kalau Anda nanti gabung bisnis ini ada satu yang namanya dream book. Nah waktu itu tanpa sengaja saya tulis SMP di Jakarta. Wah, saya udah lipat-lipat. Itu dengan kondisi udah dilarang, udah lipat-lipat, sampai kecil saya staples banyak, sampai jari saya ke staples juga Bapak Ibu. Tuh begitu ya. Nah, habis itu saya simpan di bawah tumpukan baju. Saya nggak ngerti kenapa Bapak Ibu, tapi mungkin itulah yang sekarang setelah saya baca buku The Secret, saat kita punya keinginan yang betul-betul kuat, alam semesta ini akan mencari jalan. Atau bisa dibilang Tuhan itu akan buka jalan. Saya nggak ngerti kenapa satu hari saya bilang, Mak boleh nggak kalau saya SMP-nya di Jakarta untuk ngomong kesekian kalinya. Dan di situ ibu saya biasanya langsung membantah, langsung nggak boleh. Kali ini dia cuma bilang, coba tanya papa lu sendiri deh katanya. Saya tanya ke papa saya kan, Pak boleh nggak saya SMP-nya di Jakarta? Diem, nggak lama dia bilang, ya terserah kamu deh katanya. Jadi boleh Bapak Ibu. Jadi disitulah yang saya belajar. Ternyata kalau impian itu memang kita punya dan kita yakinin betul-betul kita mau, itu pasti kewujud Pak. Makanya hati-hati dengan keinginan Anda Pak. Karena orang zaman dulu bilang kata-katamu adalah doamu. Mau itu yang baik, mau itu yang buruk. Jadi daripada kita ngeluh keadaan kita sekarang, mendingan kita set apa yang kita mau ke depannya. Sepakat Bapak Ibu? Karena itulah startnya nanti. Terus Bapak Ibu zaman SMA standar geng-geng motor, rambut agak mau digondrong-gondrongin dikit. Entah kenapa berasa kalau gondrong itu ganteng aja Bapak Ibu. Gondrong gitu. Kayaknya kalau dikuncir cuman bisa dapat segini kuncirannya udah bangga banget tuh Bapak Ibu. Ya kalau jalan itu mesti dikibas-kibas begini. Padahal cuman segini buntutnya. Ya nggak ada kehidupan yang berarti Bapak Ibu. SMA juga prestasi nggak ada. Cuman karena dari SMP saya masuk dari sekolah yang lumayan bonafit. Begitu SMA, saya mulai berpikir dari dulu Bapak Ibu, saya tuh memang pengen jadi orang kaya. Jadi dari dulu saya mikir ngapain sekolah bagus-bagus. Ini pemikiran saya loh Bapak Ibu ya.
Yang penting cepet lulus, cepet kerja, cari pengalaman, habis itu kerja. Jujur, kerja keras, nanti naik jabatan, kaya raya deh. Dulu saya mikirnya gitu. Tapi saya ngeliatnya realitasnya kayaknya kebalik. Kerja, menderita, meninggal. Seperti itu aja kayaknya ceritanya. Kayak cepet aja gitu kehidupannya kan. Masuk SMA 1 saya ranking 3 waktu itu Bapak Ibu ya, itu prestasi satu-satunya tuh saya di akademis Bapak Ibu, ranking 3. Pas kelas 1 itu banyak yang mau nyontek sama saya orangnya baik hati, rendah hati, jujur, tidak sombong dan suka menabung. Jadi saya kasih semua tuh contekan. Oh silakan gitu kan. Saya kasih semua. Habis itu setelah setahun berlalu naik kelas 2 saya mulai bingung. Gua yang belajar kenapa dia nilainya sama ya? Di situ saya berpikir, daripada saya belajar, kenapa nggak saya biarkanlah orang yang belajar dan saya bagian menjadi yang menyonteknya. Mulai kelas 2 mulai ahli kita Bapak Ibu. Begitu kelas 3 SMA, wow itu yang luar biasa Pak. Kelas 3 SMA itu nilai kimia saya itu 9,8 Eptanas. Padahal saya paling nggak suka yang namanya kimia. Kenapa bisa nilai setinggi itu? Karena sebelah saya orang juara umum dari SD sampai lulus SMA. Nilai kimia itu Bapak Ibu. Jadi ada 40 soal saya ingat. Katanya kan jawablah yang gampang dulu, nomor 1. Nggak ngerti, lewat. Nomor 2, nggak ngerti juga. Nggak ngerti semua Bapak Ibu. Ya, ketemunya itu yang saya merasa bisa 4 soal. Itu saya isi 4 soal. Habis itu saya bingung, gila, nih terus 36 bagaimana? Masa hitungin kancing 36 kan? Nengok ke sebelah, wah, juara umum. Ya kan? Dia nengok. Pan. Kita nyontek udah bukan nomor berapa, enggak. 1 sampai 5. Per 5 Bapak Ibu. Tak jawabin semua gitu ya. Nilai dia Bapak Ibu 100. Nilai saya 98. Salah berapa? 4 yang saya isi. Itulah ya cerita-cerita mengenai keintelijensian saya Bapak Ibu ya, mengenai IQ saya kurang lebih seperti itu ya. Zaman SMA ada geng motor dan sebagainya. Waktu di sekolahan ada teman saya perempuan, Bu izin ke WC, balik-balik matanya berkaca-kaca berair gitu terus senyum-senyum. Wah habis ngapain? Biasa cimeng. Begitulah sekolah saya Bapak Ibu. Terus kuliah Bapak Ibu, saya kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta di daerah Kemanggisan ya, namanya Bina Nusantara Bapak Ibu, dan saya ngekos di situ. Nah ini kosan saya beserta teman-teman seurakannya saya. Kosan saya itu 1 bulannya itu waktu saya masuk 160.000 ya, luasnya itu ya kurang lebih liang lahat kali 2 lah Bapak Ibu. Jadi kuburan kali 2 seperti itu ya. Jadi buka pintu, seret, meja, lemari, kasur. Kalau mau duduk di situ kasur diangkat dulu ya. Jadi kalau kasurnya udah begini udah selesai, masuk kamar tidur Bapak Ibu. Tidak ada kehidupan yang berarti Bapak Ibu selama saya kuliah. Tapi satu hal yang menarik Bapak Ibu, yang tadi di awal kita jelaskan bahwa kita kesuksesan itu memang diatur oleh kita sendiri. Ini semua orang saya tawarin tiansi Bapak Ibu, dan semua nolak. Standar ya, ini sama ini sama ini sama ini, setahu saya jadi programmer. Terus ini terakhir saya dengar kabar zaman dulu banget Bapak Ibu, itu jadi kayak bandar gitu deh ya, bandar-bandar apa gitu nggak jelas. Ini balik ke Lampung buka rumah makan, ini jadi sales alat berat, ini hidupnya juga masih nggak jelas. Yang ini juga kerja sama orang. Cuman satu ini Pak yang terima BMW dari Tiansi lagi di Bali ini. Gitu. Jadi satu keputusan kecil Pak, kita join atau tidak join di bisnis ini, cuman 1 detik Bapak Ibu, cuman 1 keputusan kecil itu betul-betul bisa membedakan antara kehidupan yang luar biasa atau kehidupan yang biasa. Terus Bapak Ibu, ini hobi saya, hobinya naik gunung, soalnya nggak ada duit Bapak Ibu. Kenapa? Murah. Cuman seperti inilah kehidupannya. Anak muda yang standar yang nggak ada apa-apanya Bapak Ibu, prestasi apapun nggak ada. Dan satu hal Bapak Ibu, saya zaman dulu itu adalah orang yang sangat kuper sekali. Saya anti sosial. Teman saya itu selama saya 10 tahun di Jakarta, teman saya itu kalau nggak salah cuma ada 3 atau 6 orang. Saya punya handphone zaman dulu Bapak Ibu, itu handphone saya isinya cuma 20 nomor. Karena saya pikir kalau lebih dari situ nanti handphonenya ngehang. 10 saudara saya, 5 teman kuliah, 5 teman baik saya. Jadi 5 teman kuliah itu untuk apa? Kalau saya kuliah pagi saya titip absen, karena saya nggak bisa bangun pagi Bapak Ibu. Ya buat saya itu matahari pagi itu menjelang jam 10 jam 11 gitu deh. Kalau terlalu pagi itu nggak baik buat kesehatan. Ini teorinya saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita jam 7, jam 8 itu sudah keluar rumah menikmati matahari pagi, sekaligus polusi tertinggi selama 1 hari. Betul nggak? Ayo. Orang keluar dari rumah untuk kerja jam berapa biasanya?
jam 7 jam 8, betul nggak? Artinya apa? 80% kendaraan di lingkungan Anda itu menyala jam 7 jam 8. Makanya mendingan apa? Di rumah tidur. Ya, nah jadi ini jalan-jalan kalau zaman dulu Bapak Ibu ya standar ya, kalau Jakarta itu Puncak, Bogor, Bandung, PBB Bapak Ibu. Tahun ini ke Puncak, tahun depan ke Bogor, tahun depannya lagi Bandung, tahun depannya lagi Puncak lagi, gitu. Bogor, Bandung, udah muter aja di situ. Saya zaman dulu kuliah Bapak Ibu mikirnya sederhana. Oh, ngomong-ngomong saya lulus kuliah Bapak Ibu ya, swear ya. Walaupun ijazah saya nggak tahu di mana sekarang. Tapi IP saya waktu itu, IPK saya itu lumayan, ya kurang lebih 4 kurang dikit Bapak Ibu, 4 kurang 1,5. Banyak ya. Kuliah yang benar, yang penting cepat lulus waktu itu. Setelah lulus yang penting cari kerja, cari pengalaman. Setelah itu kerja keras dan jujur di sebuah perusahaan besar. Gaji naik setiap tahun, per 5 tahun naik jabatan. Gajinya kurang lebih umur 40 itu bisa sampai 50 juta, umur 60 itu kaya raya Bapak Ibu. Sama nggak kayak gitu? Yang mahasiswa? Sama ya. Nah, saya kasih realitasnya nih. Saya masuk kuliah itu milihnya sarjana komputer, kenapa? Bukan hobi. Money, uang. Saya dengar sarjana komputer kalau lulus gaji bisa 8 juta. Wow, luar biasa. Yang penting gaji Bapak Ibu. Masuk. 2 tahun saya kuliah, saya dengar kabar gaji sarjana komputer 4 juta saja. Kok turun ya? Perasaan bawang merah naik Bapak Ibu. Kenapa gaji saya turun nih? Belum juga keterima gaji. Menjelang lulus Bapak Ibu, 2 juta saja sarjana komputer. Kok makin turun ya? Begitu lulus, teman saya bilang, keterima berapapun ambil. Susah cari kerja sekarang. Begitu Bapak Ibu. Wah, menderita banget nih. Itu yang saya alamin. Gak tahu kalau di Bali ya, mungkin ya sarjana ekonomi digaji 20 juta kali sebulan, fresh graduate S1 gitu kan. Kalau di Bali mungkin gajinya 20-an juta. Kalau Jakarta sih 2 juta. Bali 20 jutaan ya? Enggak ya. S1 nih yang belum lulus kuliah, kira-kira ngarepin gaji S1 berapa? Yang pengusaha deh, kira-kira ngenerima S1 mau digaji berapa tuh S1? UMR, berapa sih UMR? 1,8 juta. Lumayan nggak? Lumayan lah 1,8 kalau masih tinggal sama orang tua. Tapi kalau udah tinggal sendiri, kos-kosan di Bali udah berapa? Kontrakan udah berapa? Katakanlah 500 ribu, 1,8 potong 500 ribu, 1,3 juta. Pulsa 100 ribu, 1,2 juta. Betul nggak? Makan sekali makan 10 ribu masuk akal nggak di Bali? Masuk akal, kali 3, 30 ribu, dikali sebulan, 1 juta. Sisa 200 ribu. 200 ribu, pacaran lagi kan? Akhirnya apa? Jagung bakar di Kute. Dari pagi sampai sore jagungnya 1, berdua lagi Bapak Ibu. Jadi makannya kopek 1, ngemil 1 gitu. Indah banget ya, gitu. Iya gitu. Ceweknya dalam hati bilang, matamu indah, satu-satu. Ya, menderita banget dah. Atau juga ada yang bilang ini, loh Pak, saya tuh kerja bukan cari gaji Pak, saya tuh yang penting pengalaman. Pengalaman buat apa sih? Cari kerja. Nah, cari kerja buat apa? Bukan cari uang. Pengalaman. Pengalamannya dipakai buat apa? Cari kerja. Cari kerja buat apa? Pengalaman. Pengalaman buat cari kerja. Kerja buat pengalaman. Iya, kalau hidup lu panjang Bapak Ibu. Nah, jadi banyak orang nyari pengalaman. Itu yang paling konyol kalau menurut saya Bapak Ibu. Pengalaman mau dipakai buat apa? Emang kalau kita ke pasar Bapak Ibu bisa buat beli beras 2 kilo gitu? Pak, beli beras 2 kilo. Oh iya, bisa bayar pakai pengalaman nggak Pak? Jelas nggak bisa Pak. Nah, ada satu lagi nih yang mahasiswa biasanya kan, wah kalau saya kerja Pak, itu yang penting nggak selamanya. Saya nanti ujungnya pasti akan buka usaha. Jadi kerja itu saya cuma ngumpulin modal. Sedap ya, 20-23 tuh biasanya otaknya tuh ngerornya ke situ. Pertanyaan pertama, mau buka usaha apa? Biasanya belum kepikiran Pak. Udah mulai aneh tuh. Kalau gitu lu mesti ngumpulin modalnya berapa kalau usaha apa aja belum kepikiran? Ya belum kepikiran Pak. Terus kalau usahanya udah kebuka emang pasti berhasil? Belum tentu Pak. Ya kan, ujung-ujungnya apa? Makin lama kita bekerja Bapak Ibu, dari pengalaman saya makin takut Anda buka usaha.
Artinya apa? Itu hanya sekedar planning, Pak. Ada yang nekat memang. Teman saya baru kemarin, Bapak Ibu. Saya tawarin Tiansi nggak mau. Dia bilang, bro, gue mau buka usaha. Usaha apa, bro? Mantep banget. Baru 22 tahun usianya. Mau buka tour and travel, umroh. Mantap. Lu pernah umroh? Belum pernah. Bagaimana maksudnya? Lu belum pernah? Belum. Gue kan joinan sama temen buka umrohnya. Oh, temen lu udah pernah umroh? Belum. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu? Paspor aja belum punya. Dan dia mau buka tour and travel ke umroh. Yang ada di penjara, Pak. Orang ke Arab sana terus hilang lu. Jadi banyak orang tuh seperti itu. Ada juga teman saya, Bapak Ibu. Ya, nanti kita ini rencananya habis lulus kuliah, saya sama teman-teman di sini nanti akan buka usaha. Kebetulan kemarin teman saya itu bisa bikin resep steak dan enak sekali. Jadi rencananya kita nanti buka sekitar 3 bulan, dan kalau setelah 3 bulan rame, kita timbang bumbu-bumbunya. Setelah itu nanti kita franchise kan. Bulan ke-6 itu nanti kita jual franchise ke seluruh Bali. Tahun kedua nanti kita sebar, kita punya resto itu ke seluruh Indonesia. Ya, sekitar tahun kelima nanti resto kita itu sudah ada di seluruh dunia. Indah banget planningnya Bapak Ibu. Ya, bulan kedua tutup. Nah, emang segampang itu Bapak Ibu? Ya nggak mungkin gitu loh. Nah, dari dasar-dasar seperti itulah Pak, saya kepikiran bisnis ini. Cuman sebelumnya memang negatif dulu. Ya, tak ceritain deh. Saya ditelepon ya sama kakak saya. Lagi di mana? Di kosan. Bisa ke Citraland nggak? Ada mall Jakarta Citraland. Ngapain kok? Nih nggak boleh ditiru ya. Cara ngundangnya polos banget Bapak Ibu. Nggak, gue mau nawarin lo MLM. Polos sekali dia kan? Ini apa-apaan nih? Kebetulan kakak saya ini diktator bertangan besi Bapak Ibu. Jadi saya takut sama dia. Saya tanya dulu waktu itu saya sama istri saya kan, bagaimana nih gitu kan? Ya datengin aja lah, dengerin aja. Oh ya udah datang. Set dia presentasi tuh Bapak Ibu. Cop begitu ya. Saya nggak dengerin satu patah kata pun nggak kedengeran sama saya Bapak Ibu. Posisinya dia ngadep ke sini, ini istri saya, ini saya, itu ngadep keluar. Jadi saya ngeliatnya keluar. Dia presentasi gitu ya, saya ngeliat, terus dia bilang, bener gak? Bener. Begitu aja selalu ya. Jadi setuju nggak? Wah setuju gitu. Ngeliat keluar lagi dia presentasi, bener banget. Wah setuju. Udah begitu aja. Sampai selesai dia menggunakan tali persaudaraan kita yang sangat erat ini Bapak Ibu. Dia tanya, join nggak? Aduh gimana ya? Terus saya bilang, saya nggak punya uang. Nggak punya uang bangga, anehnya kan begitu Indonesia ya. Saya nggak punya uang kok. Mau sih, tapi saya nggak punya uang gitu. Tapi dengan mimik muka yang bangga, agak nggak matching sebetulnya. Kalau orang itu kan bangga itu kalau punya uang, sepakat nggak Bapak Ibu? Oh ya, rumah saya 10, mobil ya 7 miliar lah, matching ya. Ya kebetulan saya nggak punya uang, jadi ya saya nggak bisa join. Saya dari dulu memang miskin. Matching nggak Bapak Ibu? Kagak gitu loh. Cuman di Indonesia ini memang sudah terbalik kondisinya. Yang miskin bangga, yang kaya rendah hati Bapak Ibu. Ya, udah terbalik posisinya. Nah, jadi di situ Bapak Ibu, saya bilang saya nggak punya uang. Oh, kakak saya bilang, bisnis ini nggak penting uang, yang penting impian. Wah, mau gimana lagi nih? Mau lari kemana lagi? Masa saya bilang saya nggak punya impian? Sampah banget dong saya kan? Gitu ya kok. Oh gitu. Oke lah kalau begitu ya. Saya join. Baik, saya join. Itu cuma sekedar bayar uang keamanan. Saya nggak niat sama sekali jalanin. Bapak Ibu masih sangat amat super negatif. Dan waktu saya join pun Bapak Ibu, itu benar-benar tujuan saya cuma satu. Saya pikir setelah join selesai, nggak ada masalah, nggak bakal diomongin lagi, kan udah join. Ternyata penderitaannya nggak nyampe di sono Bapak Ibu. Jadi dia selalu ngajak, nih kebetulan ada pertemuan nih gitu ya. Dan saya bilang, oh kebetulan saya juga ada reunian ya, minggu depannya ini ada kebetulan ada pertemuan lagi nih. Saya bilang, oh kebetulan saya juga lagi perpisahan. Minggu depannya begitu lagi. Saya pikir-pikir kok kebetulannya banyak banget dia ya gitu. Dan lama-lama kebetulan saya habis Bapak Ibu. Jadi satu titik dia bilang, coba deh. Dia kasih satu kalimat Bapak Ibu, coba lu datang sekali aja. Kalau setelah datang nggak minat jalan bisnisnya, saya nggak akan ganggu kamu lagi. Wah, saya bilang gampang nih kalau begini kan, tinggal datang,
Duduk paling belakang, habis itu bilang nggak bisa. Selesai, hidup saya tenang, aman, tentram, damai, sejahtera dari dulu hingga kini dan selama-lamanya. Amin, saya pikir kan. Oke lah, datang. Set. Nah, justru di situ Bapak Ibu yang menjadi permasalahan. Saya datang pertemuan, waktu itu OP namanya sekitar ya 20-30 orang lah Bapak Ibu ya, ruangannya kecil. Terus dipanggil sama MC-nya. Mari kita sambut peringkat bintang 5 maju. Set. Presentasi dia Bapak Ibu. Zaman dulu masih pakai OHP, jadi nggak pakai slide gini, masih pakai infocus seperti itu ya, taruh slide. Sekitar ya beberapa detik lah, saya mulai mengamati pembicaranya dan ada yang salah di pembicaranya. Jadi pembicaranya cowok Bapak Ibu, tapi melambai. Kalau habis ngomong lidahnya melet dulu gitu ya. Jadi kalau habis ngomong tuh, wah kacau nih saya bilang nih, ini apa-apaan. Saya duduk paling belakang pada saat itu, saya ngeliat nih apa-apaan nih begini ya. Dulu mic-nya juga pakai kabel ya, dia ngeliuk sana, dia ngeliuk sini, kelilit kakinya Bapak Ibu. Udah kelilit, mbok mah ya namanya profesional, saya pikir ya tinggal dilepas aja begitu ya, dia nggak, dia muter. Sret. Ya saya mulai berpikir, nih kakak saya kena apaan nih? Pertemuan apa? Kenapa pembicaranya melambai begitu gitu ya, melet-melet lidahnya. Dan saya berpikir kenapa dia bisa bintang 5? Anda kebayang nggak para bapak-bapak di sini, teman-teman di sini semua dipresentasi sama cowok yang melambai? Tapi saya bingung nih kenapa bisa bintang 5. Jadi saya nggak merhatiin presentasinya. Selama dia presentasi Bapak Ibu saya cuma mikir kenapa dia bisa bintang 5, titik. Nah sampai di akhir Bapak Ibu saya udah bosan ngeliatin dia. Di akhir dia jelasin mengenai 7 langkah atau cara kerjanya. Di situ dia katakan bahwa kerja kita hanya 7 langkah ini 1-2 tahun. Saat pertama Bapak Ibu, setahu saya itu negatif sekali sama Tiansi. Ya lebih tepatnya sama MLM. Super amat negatif sekali banget Bapak Ibu. Jadi yang namanya MLM itu kalau teman saya masuk, set dia udah bawa satu kayak buku kecil, set nih gue ada bisnis. Saya langsung bilang, lu ngomong MLM, lu apa gue yang keluar nih sekarang? Sombongnya Bapak Ibu. Padahal MLM itu apa? Nggak ngerti saya juga. Kenapa bisa negatif? Saya juga nggak tahu. Dan setahu saya banyak orang di luar sana negatif juga nggak tahu kenapa. Pokoknya Tiansi nggak benar, MLM itu nggak benar. Kenapa? Kata temen gua, temen lu udah pernah join? Nggak tahu. Terus temen lu negatifnya gara-gara apa? Nggak tahu. Pokoknya dibilangnya jelek. Terus temen lu udah pernah join? Belum. Tapi dia pede gitu. Begitu juga dengan saya zaman dulu Bapak Ibu. Di presentasi nggak pernah. MLM itu apa saya juga nggak ngerti. Tapi kalau temen nanya, menurut lu bisnis MLM gimana? Wah, bisnis setan. Stop. Saya nggak ngerti sama sekali sebetulnya Bapak Ibu. Nah jadi dari situ saya ngelihat kerjanya cuma 7 langkah. Punya impian. Oh jelas saya pengen jadi orang kaya. Terus pakai produk. Kayaknya saya bisa nelen. Habis itu buat daftar nama. Nah untungnya waktu itu ditulis daftar namanya Bapak Ibu nggak ada tulisan minimal berapa kan? Padahal saya daftar nama cuma ada 20. 10 saudara saya, 5 teman baik, 5 teman kuliah tempat titip absen pada saat itu. Setelah itu apa? Presentasi. Presentasi katanya cuma baca yang ada di slide. Saya waktu itu berpikir saya bisa baca. Setelah itu follow up, ajarin gimana cara mulai. Setelah itu pakai alat bantu, judulnya sudah alat bantu. Kalau kita pakai kita terbantu, kalau enggak ya sudah. Jadi saya pikir kalau begini doang mah saya juga bisa. Pikir-pikir, oke lah kalau begitu tak coba. Pada saat itu Bapak Ibu saya cuma kepikiran, saya cobain 3 bulan deh bisnis ini. Ya kalau 3 bulan saya nggak dapat 3 downline, saya berhenti. Pulang ke kosan, di situ udah komitmen Bapak Ibu, saya udah siapin semua tuh ya. Brosurnya, buku presentasinya, segala macam alat bantu udah siap. Sah, oke lah kalau begitu. Tolong dicatat, saya orangnya kuper zaman dulunya Bapak Ibu, tidak bisa ngomong di depan orang. Ya bahkan waktu kuliah skripsi itu saya di kampus saya itu boleh bertiga. 2 teman saya targetin dapat B. Ya, saya targetin kalau saya yang disuruh presentasi, saya ngulang skripsi aja deh daripada yang melakukan presentasinya. Jadi waktu itu saya mau presentasi itu nggak gampang sekali. Target operasi saya yang pertama adalah kamar kos yang di depan kamar saya. Jadi kalau keluar itu cuma langkah pertama, langkah kedua udah masuk kamar orang tuh Bapak Ibu. Jadi gangnya itu sempit sekali. Target pertama orang depan. Siap semua, buka pintu. Set. Saya ngelihat dia ngelihat saya. Dia lagi duduk tuh waktu itu Bapak Ibu. Kita lihat-lihatan, setelah itu saya belok kanan. Turun ke bawah, masuk WC. Tutup pintu WC dan saya berpikir, kenapa saya nggak berani ya? Mikir Bapak Ibu, beneran kejadian ya. Mikir, kok nggak berani ya? Cuman ngomong loh.
Cuman presentasi, nggak bisa nih. Ngomong sama diri sendiri tuh. Wah, oke lah kalau begitu. Naik tangga lagi, jalan seret, depan pintu dia. Saya ngeliat dia ngeliat saya masuk kamar. Tutup pintu, tiduran di kasur, seret. Dan saya berpikir, kenapa saya nggak berani ya? Cuman ngomong gitu loh. Ada kali 10 menit, 15 menit gitu bergumul. Sampai akhirnya kumpulin semua kekuatan Bapak Ibu. Buka pintu, sah, pak, masuk. Dia duduk kan. Lu punya waktu 30 menit gak? Punya. Gua ngomong, lu diem ya. Setuju? Setuju. Ya sudah kalau begitu. Saya mulai presentasi. Presentasinya gimana di awal Bapak Ibu? Wah, kacau balau. Ya, saya minta tadi waktunya berapa lama? 30 menit ya. Jadi saya presentasinya begini. Nih, ada bisnis gede banget dari Cina nih, ya. Obatnya semua penyakit bisa sembuh. Join cuma 2 juta. Kalau dijalanin serius 2 tahun dapat 40 juta. Ada cara kerjanya. Kalau lu minat hubungin gua ya. Tutup, pergi. Gampang banget kan presentasinya Bapak Ibu. Join nggak? Ya jelas enggak Bapak Ibu. Barusan di presentasi apa dia juga nggak ngerti pasti. Cuman kuncinya saat itu saya belajar Bapak Ibu, lakuin aja dulu. Mau sekacau apapun lakuin dulu. Ya begitu saya ngelakuin Bapak Ibu, saya kan nggak tahu itu salah kan. Orang baru pertama kali, saya pikir saya udah hebat tuh waktu itu kan. Oh cuman gitu doang presentasi. Kosan saya ada 32 orang. Dalam satu malam 32 orang saya presentasiin Bapak Ibu. 10 detik, 15 detik kan udah selesai itu tadi itu kan. Satu malam 32 orang habis Pak. Ada yang join? Jelas enggak. Ngawur habis-habisan kok presentasinya gitu kan. Nah cuman dari situ Pak, membuat waktu dulu saya berpikir presentasi itu gampang. Ternyata gampang gitu. Yang tadinya takut banget, begitu jebol sekali walaupun ngawur tapi PD-nya dapat. Nah semenjak itu dah tuh Bapak Ibu ya, bombardir habis-habiskan, ratakan pokoknya kan. Presentasi sehari 3 kali, 4 kali, 3 kali, 4 kali. Dalam waktu kurang lebih 3 minggu saya bintang 4, 1,5 bulan bintang 5 Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu komitmen saya 3 bulan dapat 3 downline. Bulan pertama bonus saya 2,8 juta. Di situ saya berpikir ini multi level ada uangnya. Kalau dulu saya berpikir yang namanya multi level ngejar uang beberapa puluh ribu, beberapa ratus ribu itu udah hebat saya pikir. Di sini saya nggak punya pengalaman apapun tentang bidang bisnis ini. Bulan pertama 2,8. Di situ saya berpikir, oke lah kalau begitu tak pelajari bisnis ini benar-benar habis-habisan. Awalnya tanpa sistem, biasa, berasa lebih hebat, bisnisnya perkembangannya super cepat. Jadi saat itu saya berpikir 1,5 bulan bintang 5 ya 4 bulan kurang bintang 8 lah gitu kan. Saya pikir gitu ya. Ternyata Bapak Ibu proses tidak ngikutin sistem, nggak mengikutin PBO yang tadi ada peringkat CP, CPP dan sebagainya itu nggak, tak ikutin semua. Pokoknya presentasi aja habis-habisan, grupnya mulai rontok Bapak Ibu. Bubar ya kan. Kondisi saya nikah Bapak Ibu, istri hamil tua, kontrakan saya habis, utang di kartu kredit minus 60 juta, tinggalnya di rumah mertua Bapak Ibu. Sempurna. Ya, jadi waktu anak pertama lahir Pak, gesek kartu kredit. Anda bisa kebayang nggak? Jadi saya megang anak saya itu cicilan. Cuman boleh kelingkingnya dulu. Soalnya baru DP 10% kan waktu itu kan, seperti itu. Bonusnya minim sekali karena saya nggak ngikutin sistem waktu itu dan saya nggak sadar, dan kondisi keuangan seperti itu, kondisi istri seperti itu, anak baru lahir titipin ke rumah mertua, tinggal di rumah mertua Bapak Ibu, dimana kalau pulang malam salah, pulang pagi salah, nggak pulang salah juga Bapak Ibu, tetap di situ tetap salah pokoknya ya. Yang namanya tinggal di rumah mertua apalagi kere Pak, Anda nafas nggak nafas salah. Ya menderita banget kalau begitu Bapak Ibu. Kita makan sambil duduk salah, sambil lesehan salah, nggak makan salah, nggak ngargain. Begitu makan banyak banget makannya. Wah, pokoknya menderita lah Bapak Ibu. Ya tatapan-tatapannya seperti itu kan. Nah itu pertanda-tanda kalau Anda sering ribut sama mertua, saya jamin keuangan Anda nggak bagus. Ya soalnya mertua pasti akan sayang sama menantunya yang kaya Bapak Ibu, uangnya banyak, itu udah pasti. Mungkin nih para pria, apa-apaan tuh mertua materialistis. So, ya kan? Sekarang bayangin Anda punya anak perempuan, cakep, anak kesayangan Anda. Kalau dia sampai nikah sama si kutu kupret, Anda sebel nggak sama kutu kupret Bapak Ibu? Udah pasti. Tapi kalau menantu Anda itu sikapnya baik, ganteng, bawanya BMW, bentar lagi diajakin glory trip,
Kira-kira Anda jadi mertuanya gimana? Monggo. Nggak pakai nanya, ya belum juga ditanya, begitu datang set BMW belakangnya ada tulisan Tiens. Wah, monggo. Sikapnya pasti bagus, komunitasnya bagus, Bapak Ibu. Jadi jangan salahin mertuanya, Pak, salahin diri kitanya. Kenapa kita nggak berubah? Kenapa tuh mertua benci sama kita? Pasti karena kita kutu kupret, Bapak Ibu. Ya, mertua tuh sebel aja, ya. Mau dikasih uang kayaknya gimana ya, ngelihat muka si kutu kupret mau ngasih uang nggak rela, nggak ngasih, ngelihat muka anaknya yang perempuan, sedih juga nih hidup anak gua kan, jadi terpaksa ngasih tapi nggak ikhlas gitu kan, selalu seperti itu. Makanya kita perlu sadar, Bapak Ibu. Ya, intinya kehidupan saya seperti itu, Bapak Ibu, itu sudah ditiansi. Jadi Anda nggak usah bingung kalau misalnya Anda ketemu teman Anda itu katanya sudah ditiansi, itu nggak kaya tuh. Udah berapa tahun dia di Tiansi? Kalau nggak salah udah 47 tahun dia. Tapi kok nggak kaya-kaya? Bapak Ibu, di bisnis ini peringkat kita nggak bisa turun, omsetnya diakumulasi. Anda cuma pakai odol aja rutin, peringkatnya bisa naik, Pak. Pakai aja tuh odol, Bapak Ibu. Kalau umur Anda 1 abad, nyampe lah bintang 6 tuh kayaknya. Nyampe, Bapak Ibu. Tapi apakah bisnisnya jalan, bonusnya jalan? Enggak. Kita perlu sistem, kita perlu one vision, Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak ngikutin, nggak usah heran kalau orang bilang saya bintang 7. Mana bonusnya? Tinggal didatangin aja bintang 7 yang bonusnya gede. Ini bintang 7 bonusnya besar. Kenapa kamu bonusnya kecil? Sama-sama bintang 7, sama-sama di Tiansi. Artinya yang salah siapa, Bapak Ibu? Yang pasti bukan Tiansinya, tapi orangnya, Bapak Ibu. Cara dia membangun itu yang tidak tepat. Pak, si itu 10 tahun di Tiansi. Ya, nggak dapat BMW-nya. Oh gitu. Emang teman kamu itu yang udah 10 tahun di Tiansi bintang berapa? Kalau nggak salah bintang 4, Pak. Bapak Ibu mau hujan jadi berwarna, Pak, bintang 4 nggak bakalan dapat BMW. Seperti itu ya. Jadi saat itu Bapak Ibu babak belur kondisi saya. Andilau, Bapak Ibu, antara dilema dan galau kan. Bonus cuman segini. Cicilan saya waktu itu kalau nggak salah 4,5 sampai 5 jutaan. Kartu kredit ada 6. Tiap bulan istri saya nangisnya itu 6 kali. Nangisnya bukan karena saya, karena kartu. Tagihan datang nangis, seperti itulah kurang lebih kan, duit udah nggak punya dan sebagainya. Kondisi seperti itu ngebuat saya berpikir, gimana kalau saya nyerah aja ya? Kan ayah saya di kampung, Bapak Ibu, punya toko, dan dia udah beliin ruko buat saya dan siap modalin saya 500 juta kalau nggak salah waktu itu dia bilang. Lu bisa bayar, lu bayar, nggak bisa bayar, nggak usah bayar katanya. Yang penting hidup kamu terjamin katanya. Wah, tawaran yang menarik nih Bapak Ibu. Ya kan, kalau saya pulang kampung utang 60 juta ya bisa lah ayah saya bayarin. Diomelin seperti itu, saya pikir, tapi habis itu kan utang lunas. Habis itu kan hidup aman, tentram, damai, sejahtera, Bapak Ibu. Mulai kalau di Tiansi kayaknya susah banget ya mau sukses, mikir sampai satu titik Bapak Ibu, saya tanya ke istri saya, gimana kalau kita pulang kampung? Pulang kampung, utang dibayarin, punya toko, jam 6 bangun, jam 7 buka toko, jam 12 makan siang, jam 5 tutup, jam 7 makan malam, jam 10 tidur, jam 6 bangun, ya terus saja begitu dah pokoknya kan. Saya pikir, apa begitu hidup ya? Ya, tapi minimal utang saya lunas, saya pikir. Begitu saya tanya istri saya dengan amat sangat gampang dan super cepat jawabnya, terserah, tapi lo nyesel nggak? Dia balik badan, dia tidur, Bapak Ibu. Nah, kata menyesalnya itu keinget lagi semua proses saya di bisnis ini. Dari awal saya datang acara seperti ini gitu ya, komitmen, impian dan sebagainya. Saya keinget lagi, iya sih, hidup akan tenang, tapi saya harus ngelepas impian. Hidup tuh mau ngapain sih jadinya? Sebetulnya tujuannya ngapain ya? Apakah cuman uang? Atau cuman waktu? Atau dua-duanya, Bapak Ibu? Setelah itu Bapak Ibu, saya keingat dulu saya pernah ikut satu seminar. Mentor saya pernah nanya gini, di Tiansi ngejar apaan? 40 juta Pak sebulan. Kalau udah nyampe 100 juta Pak sebulan. Anggap udah nyampe. Terus 1 miliar Pak sebulan. Dia bilang, anggaplah kamu punya 1 triliun sebulan penghasilan. Terus mau ngapain? Anda kalau ditanya gitu, Anda mau jawab apa? Jalan-jalan, udah bukan keluar negeri Pak, keluar planet. Oh, saking banyaknya duitnya Bapak Ibu, 1 triliun sebulan loh. Sekitar 300 juta per hari. Artinya sejam 10 juta ya. Nah, sejam 10 juta Bapak Ibu. Anda mau ngapain? Mau jalan-jalan bisa keluar negeri, planet lain dan sebagainya. Mau nyumbang pura 1 Bali Anda yang bangun. Mau rumah segede apapun Anda sudah punya. Mau ngapain lagi Pak kira-kira? 1 triliun loh sebulan. Terus mau ngapain? Nyumbang semua anak jalanan di Bali Anda yang kasih makan.
punya uang 1 triliun sebulan, terus mau ngapain? Nah saat itu Bapak Ibu, jujur Pak, saya nggak bisa jawab. Dan saya nanya ke dia, terus harusnya kalau gitu mesti ngapain Pak? Dan dia cuma bilang, itulah tujuan kita hidup, cari tahu kita hidup ini mau ngapain. Sampai titik saya ngerenung Bapak Ibu, utang 60 juta, sempat mau bunuh diri tapi takut ya kan. Bunuh diri loncat dari gedung kayaknya ngeri banget matinya kan, sot gitu. Mau beset saya takut darah Bapak Ibu. Mau ngapain lagi hidup segala macam. Nah dari situlah kurang lebih perenungan Bapak Ibu. Ini pemikiran saya Bapak Ibu, satu saat kita pasti meninggal, betul nggak? Nah sampai kita meninggal nanti Bapak Ibu, begitu meninggal, saya nggak tahu di bayangan Anda, tapi di bayangan saya nanti ada persidangan terakhirnya. Nentuin tuh neraka apa surga tuh ya, sidang dah kan, ada Tuhan tuh sidang gede gitu kan. Anda meninggal terus naik ke atas, begitu ke atas ngambil nomor antrian dulu buat sidang kan yang meninggal banyak Bapak Ibu, ambil nomor antrian, habis itu disidang. Begitu disidang, di bayangan saya Bapak Ibu yang ditanya itu cuma satu pertanyaan, udah ngapain aja di bumi? Jawab, yang antri banyak. Mau jawab apa Bapak Ibu? Karena itu pasti kejadian loh. Mungkin nanti, mungkin masih lama, yang pasti bukan kemarin. Kalau kemarin sekarang antuk dong kita Bapak Ibu, ya kan? Terus Anda mau jawab apa? Ada 2 pilihan Pak, ini pemikiran saya ya. Pilihan yang pertama, saya nggak pernah mukul istri saya Pak. Udah gitu saya juga pernah nyumbang waktu itu di pura. Habis itu saya juga nggak pernah nipu teman saya. Seperti itu. Atau pilihan yang kedua, sebelum Anda menjawab Pak, ada ribuan sampai jutaan roh orang yang menjawab buat Anda. Gara-gara beliau Pak, hidup saya dulu cuma tukang parkir, sekarang hidup saya bisa berubah. Dulu saya berpikir kalau hidup itu nggak bisa kemana-mana, tapi sekarang hidup saya bisa berubah. Itu Bapak Ibu yang saya tangkap, bahwa hidup itu harus menjadi makna buat orang lain. Hidup itu harus jadi berkat buat orang lain. Supaya apa? Hidup kita itu punya makna Bapak Ibu. Kalau hidup cuma sekedar uang Pak, ada satu hal yang penting yang bikin saya stres di Bali ini Bapak Ibu, dan ini yang paling saya takutin sebetulnya. Latar belakang saya tukang parkir. Ini sarjana komputer. Kenapa gue sejajar sama tukang parkir Bapak Ibu? Pernah nggak kepikiran begitu? Anda yang S1, S2 ditawarin bisnis ini susah. Yang tukang parkir Bapak Ibu, glory trip dia. Penerima mobil Bapak Ibu. Lah Anda S2 mau ngapain? Mau S3, ST12, Esmeralda Bapak Ibu, itu salah. Tapi intinya dunia melihat prestasi Bapak Ibu. Jadi stresnya itu di Bali itu begitu. Masih menjadi kuli bangunan. Walah. Kenapa? Karena menariknya di bisnis ini, makin hancur latar belakang, makin keren. Serius Bapak Ibu, pedagang keliling tuh kan, kakaknya Pak Iwayan Durus pedagang keliling ya kan, tiba-tiba sekarang naik mobil lewatin tempat yang dagang dulu Bapak Ibu. Anda bisa kebayang nggak? Dan itu cuma di Tiansi Pak, bisa kejadian kayak gitu cuma di Tiansi. Logika sederhana Bapak Ibu. Misal Anda pemilik perusahaan, bisa kebayang belum? Udah bisa ngebayangin belum Anda sebagai pemilik perusahaan? Bisa ya? Bisa? Tadi ada ibu-ibu yang selalu pengen berduaan sama suaminya tadi itu siapa tuh? Nah, ibu tadi sama bapaknya tadi Bapak Ibu. Kalau dia datang ke perusahaan Anda terus mau ngelamar kerjaan, mentok Anda berani kasih dia jabatan apa dan gaji berapa? Jujur. Ibu yang tadi pedagang tuh loh. Kalau Anda punya perusahaan Pak, Anda berani gaji berapa? Anda mau terima nggak dulu? Enggak Pak. Lewat Tiansi Pak. Hidupnya start di usia segitu. Ini yang luar biasa di bisnis ini Bapak Ibu. Saya mengkondisikan Anda melihat itu sebagai diri Anda. Sekarang saya balik Pak, bagaimana kalau Anda yang menjadi orang yang mengenalkan bisnis ini ke ibu itu? Apa perasaan Anda Pak? Anda yang ngenalin, dan Anda ngelihat dari pedagang kayaknya udah nggak ada harapan, tiba-tiba bisa jalan-jalan ke Malaysia, terima Scoopy, ke depannya mungkin terima Glory, terima Luxury Car, dan Anda yang ngenalin Pak. Anda bisa kebayang Bapak Ibu rasanya kayak mana? Karena kita udah jadi berkat buat dia. Itu yang luar biasa di bisnis ini Bapak Ibu. Dan itu yang membuat saya berpikir bisnis ini terlalu indah, terlalu besar, terlalu hebat untuk saya ngelepasin hanya karena utang 60 juta.
Nah, jadi saat itu saya berpikir, oke lah kalau begitu. Saya komitmen ulang di bisnis ini, justru bukan di awal, Pak, di tengah. Pada saat di tengah kondisi udah seperti itu, Bapak Ibu, komitmen saya dimulai. Saya berpikir, habis tadi istri saya kan ngomong kan, ya terserah kamu, nanti nyesel nggak kalau pulang? Dia balik badan, dia tidur. Saya mikir tuh sendirian kan, rokok di dalam WC, senderan di kloset, Bapak Ibu. Itu yang saya lakuin. Stres, gimana kemana hidup tuh sebetulnya gimana sebagainya. Dan saya ngambil satu keputusan, oke lah, saya coba lagi bisnis ini. Begitu masuk kamar, ngelihat dia lagi tidur kan, oh nggak senang saya bikin prasasti waktu itu. Saya tulis, Bapak Ibu, 40 juta di jidatnya dia. Ya, kondisi lagi tidur tuh dia tuh. Ya, orangnya Bapak Ibu, bukti nyata November tahun 2005 menjelang kelahiran anak saya yang pertama, Bapak Ibu. Tak tulis tuh 40 juta gitu kan. Foto gitu. Dan waktu moto pun dalam hati, Pak, dalam hati. Saya bilang, satu titik ini akan muncul di Vision Seminar Elvanto. Dan ini jadi kenyataan. Start, Bapak Ibu. Jadi pada saat kita sudah komit, apapun yang terjadi, bagaimanapun prosesnya, saya akan lewatin. Begitu komitmen seperti itu keluar, Pak, 0 atau 100%, sisanya jadi nggak masalah. Tiba-tiba saya juga bingung, Pak, utang tuh 60 juta, kita makan, itu tahu nggak Anda dari mana? Ajak temen nih ke Carrefour, Hypermart, dia belanja, kasih kita cash, kita gesek lagi kartu kredit. Udah nggak mikir, ini tambah dalam sebetulnya, udah nggak mikir. Berdua lagi kondisi hamil, makan sehari 5.000, Bapak Ibu. Bisa kebayang nggak? Kalau orang nanya, kok nggak pakai daging? Vegetarian. Ya, ada aja lah gitu ya, namanya kere, ide mesti kreatif lah, Bapak Ibu. Kita jalanin aja tuh, kita lewatin aja. Kenapa? 0 atau 100%. Jadi titiknya apa? Ya entah, saya waktu itu saya cuma mikir, ya titiknya terakhirnya mungkin penjara, kalau nggak meninggal, selesai. Tapi selama hidup saya maunya terus-terusan fight. Kenapa? Karena waktu saya sudah mulai, Pak, saya berpikir satu, mungkin nanti begitu saya udah di liang kubur gitu ya, saya nggak tahu dari yang datang rame atau enggak gitu. Tapi mungkin satu titik ada yang nanya ke anak saya, kamu kalau ngeliat papa kamu orangnya seperti apa? Mungkin, Pak, mungkin dia akan mengatakan, udah tahu di Tianxi nggak ngasilin apa-apa, masih juga sampai mati fight di Tianxi. Tapi saya belajar dari papa saya untuk tidak pernah menyerah. Pengennya seperti itu, Bapak Ibu, pengennya itu seperti itu. Proses, Bapak Ibu, standar, presentasi ditolak, mau join nggak jadi join, downline bilang komitmen sampai bintang 8, bintang 3 juga nggak nyampe, udah mati. Presentasi dia paling selesai. Presentasi satu lagi, dibegoin lu mah begini ceritanya, selesai. Ya, datang satu lagi, aduh bro, kalau bisnis nggak yang kayak gini, bisnis itu mesti yang real. Next, udah begitu aja, Pak. Bisnis ini pasti ada yang mau, pasti ada yang nggak mau. Terus kenapa? Cari aja yang mau, selesai, Bapak Ibu. Segampang itu, Bapak Ibu. Di Bali ini udah paling enak, Pak. Yang profesional ada, yang pengusaha ada, yang tukang segala tukang ada, Bapak Ibu. Ibu segala ibu juga ada. Artinya tinggal andanya aja kan. Mau nggak berubah, Bapak Ibu? Udah bosan belum hidup kayak sekarang? Sisanya prosesnya mah, aduh Bapak Ibu, saya berani taruhan apapun, Pak. Kalau leader ditanya, dia suruh naik ke atas panggung, prot gitu ya, terus suruh dia ceritain yang paling sulit di Tianxi apa, Pak? Percaya, Pak, dia cerita satu bagian kisah dia waktu proses di Tianxi, tapi sambil senyum dan ketawa. Artinya berat nggak? Nggak, Pak. Waktu lewatin mungkin, tapi begitu udah dapat hasilnya dan dia ngelihat lagi proses itu, cuma segitu. Paling gampang gini, siapa di sini yang bintang 5? Coba sekarang saya tanya, kalau ngejar bintang 4 gampang nggak? Gampang, ya kan? Ngejar bintang 6 susah. Yang bintang 6 angkat tangan. Yang bintang 6 ngejar bintang 5 gampang nggak? Gampang. Ngejar bintang 7 susah. Yang bintang 8 angkat tangan. Ngejar bintang 7 gampang nggak? Bronze Lion susah. Maksudnya apa? Di bisnis ini kita akan dilatih, Pak. Di awalnya susah, prosesnya susah. Tapi begitu kita udah ngelewatin, kita ngeliat lagi, bintang 4 gampang banget ya. Padahal dulu ngejar bintang 4, sampai nangis-nangis darah itu, Bapak Ibu. Ya kan, sampai galau, nelpon upline-nya up, aku ditolak. Sedap.
Ya kan, upline nanya, ditolak berapa orang? Banyak, berapa? 2,5 begitu. Nah, gimana cara kita ngelatih mental, Pak? Lewatin aja prosesnya. Itu aja kok. Jangan sedih Bapak Ibu, ya, jangan sedih. Yang penting kita terus berjuang, kita terus bertumbuh. Sisanya biarkan yang di atas berkreasi atas hidup kita Bapak Ibu. Itu yang paling benar menurut saya. Ini proses Bapak Ibu standar ya, bangun luar kota. Ini lagi di Cirebon, presentasi, panas-panasan, kurang lebih seperti itulah ya. Yang paling mentok-mentok itu, yang mulai berat itu kalau sudah mulai keluar pulau kalau saya ya. Ini di Pulau Nias waktu itu Bapak Ibu, kita naik motor, dibonceng sama donen saya, dia sambil bawa batu sebelah kiri ya kan. Set, dia nyetir motor kanan pegang gas. Saya nanya, "Lu batu buat apaan?" "Ya, biasanya ada rampok Pak di sini." "Hah? Begitu?" "Iya." "Terus kalau lo pukul pakai batu terus nggak kena gimana? Kan rampoknya masih ada di sono." "Ya minimal kita usaha Pak," katanya. Anda bisa kebayang nggak Bapak Ibu? Ya, tapi ya itu tadi, saya nikmatin aja. Jalan naik motor tiba-tiba, wow, santai. "Ada apaan?" "Enggak, ada ular." "Oh iya. Kalau ular kan digiles aja bro." "Ya kalau digiles dia biasanya masuk ke jari-jari roda. Kalau udah dia ngikat mati ya nyangkut, kita terbalik deh Pak." "Oh gitu, baiklah." Ya itu Pak yang kita lewatin. Sekarang mah ceritanya mah lucu. Pas di sono Bapak Ibu pedih ngelihatnya. Gini-gini amat gue cari duit gitu Bapak Ibu. Terus ini Kalimantan Bapak Ibu, naik beginian kita 2-3 jam lah perjalanan. Ya naik kapal perjalanan, liuk-liuk sungai gitu. Terus sudah sampai pedalaman, ada papan nama loh Bapak Ibu. Kiri muara apa, kanan muara apa. Bentar lagi ada lampu merah nih kayaknya nih. Ya kan, masuk tuh begitu, ya kan, nyampe sana presentasi segala macam. Pernah satu waktu Bapak Ibu naik kapal persis begini. Ini sekali sewa itu sekitar 1,6 jutaan. Perjalanan sekitar 3 jaman seperti itu. Pas kita naik kapal, itu saya sama downline saya ya, Pak Ahui ini, mendung gelap banget. Wah, alamat nih kayak nih. Ya sudahlah, ada downline Bapak Ibu. Ya kan, sebagai upline optimis dong. Proses dalam hati, kenapa gue mesti kesini gitu kan. Tapi kan upline Bapak Ibu, tenang, proses, nikmatin aja. Begitu kan, dalam hati nangis aja Bapak Ibu ya kan. Masuk, masih mendung tuh, lihat ada kapal tim SAR, set, nyambil nyeret sesuatu. Hui, apaan tuh? Entah apaan, liatin, makin dekat mayat Bapak Ibu. Ya, kita nanya lah ke supirnya kan, ke jokinya itu kan, "Pak, itu apaan? Kok cuman mayat ditarik begitu?" "Oh, paling dimakan buaya Pak." "Oh, iya. Iya. Anda tahu ya buaya Kalimantan kan ya? Jalan set 15 menit hujan gede. Hujan gede modelnya begini Bapak Ibu, tak ada tutupnya. Berisik, hujan badai, udah senderan-senderan aja mahui menikmati air hujan. Keren proses kita bro. Upline, balik badan. Susah banget cari duit kayaknya, gitu banget ya. Sampai seret di kampung-kampung Bapak Ibu, nyampe sono. "Kok sendalnya sedikit ya?" gitu. Bilangnya home meeting. "Kok sendalnya sedikit, cuman sendal yang punya nih." Feeling udah gak enak. Masuk, dulu kalau datang, udah enggak lah gitu. Ikan gurame, sajenannya tuh buat kita Bapak Ibu. Ya kan, begitu di sini kok kayaknya capcay kemarin punya. Ya kan, sama ikan asin, ya udah mandi dulu. Mandi pakai air hujan Bapak Ibu, udah mandinya pakai air hujan. Begitu selesai mandi agak segeran dikit tapi pantatnya gatel. Mandinya air hujan Bapak Ibu ya kan, udah garuk-garuk. Dan ibu itu cuman bilang, "Pak, maaf banget Pak, kayaknya saya nggak bisa lagi jalanin Tiansi." Ini bisa kebayang nggak Bapak Ibu? 1,6 juta keluar, ngelihat mayat, hujanan, pantatnya gatel lagi. Hanya untuk nyamperin tuh ibu satu. Dan dia hanya mau pamit. Ya kan, itu kalau belum baca buku Berpikir Berjiwa Besar dan Bagaimana Mencari Kawan, saya telan, saya lumat dia sampai ke jempol-jempol itu Bapak Ibu. Nah, karena udah baca buku aja kan. Sebel banget Bapak Ibu, serius sebel banget ya. Udah ngelihat begitu, udah baca buku. Baiklah Bu. Ya, baiklah Bu, hidup itu memang pilihan. Kalau memang pilihan Ibu seperti itu, kami hargai.
Ya, malam itu juga minta pulang kita kan, jalan pulang tengah malam, Bapak Ibu lewatin sungai yang sama ya. Habis itu si nakodanya nyenter kanan, nyenter kiri. Begitu nyampe di kota Samarinda saya tanya, "Bro, tadi ngapain nyenter kanan kiri?" "Oh enggak, ngelihat Pak, ada banyak buaya tadi." Kok nggak ngasih tahu? Kan kita pengen lihat dong, gitu. Orang kota Bapak Ibu kan, kita kan pengen lihat. Iya tadi senter kelihatan matanya. Oh saya pikir Bapak takut nanti kalau saya cerita. Emang kenapa? Kita kan naik kapal. Emang buayanya bisa ngejar? Oh buaya itu berenangnya lebih cepat daripada kapal kita Pak. Oh gitu. Terus dia bisa naik ke atas terus makan kita gitu? Ya enggak. Kapalnya ditebalikin dulu. Oh begitu. Iya. Sering kejadian Pak. Sepupu saya Pak kemarin 7 harian badannya hilang setengah. Oke. Untung kamu nggak cerita. Yuk dadah pergi Bapak Ibu. Ya begitu Pak proses-prosesnya ya. Jadi waktu ngelewatin memang kayaknya susah banget cari duit di sini. Tapi pada saat sudah nyampe di sini Pak, seluruh kejadian yang dulu bisa buat kita pengen nangis, sekarang itu bisa kita jadikan lelucon Bapak Ibu. Seru Pak bangun bisnis ini Pak. Kadang-kadang tuh udah bukan cuma ngejar omset, bukan cuma ngejar uang. Ngerasain aja hidup tuh beda, itu aja Bapak Ibu. Saya juga pernah tuh mandi, airnya coklatnya coklat begini nih. Ya, di tong drum gitu ya, masuk pedalaman tuh Bapak Ibu 8 jam dari kota Samarinda. Pas masuk, waduh bagaimana caranya mandi dan sikat gigi, begini ceritanya kan, coklat Bapak Ibu, bukan butek loh, coklat. Set, oke lah kalau begini ya cuman cuci tangan aja deh ya kan, hari pertama nggak mandi, nggak sikat gigi, mau gimana, coklat Bapak Ibu. Hari kedua udah mulai itu kan sembab-sembab Bapak Ibu ya kan, nggak sikat gigi 2 hari rasanya gimana ya kan, wah gimana gitu ya, kebas gimana tuh gigi rasanya kan. Dan saya mulai berpikir sambil ngeliatin tong, yang punya aja bertahun-tahun sikat gigi pakai air beginian kan, nggak apa-apa giginya putih-putih aja. Sudahlah, hop, berasa kayak ada yang nyangkut-nyangkut gitu, licin-licin gitu loh Bapak Ibu, set gitu. Sudahlah ya kan, pakai odol Tiansi ini udah selesai sikat gigi, saya keluar, set, papasan sama yang punya pegang sikat gigi, tangan satunya pegang aqua gelas. Dan saya tanya, itu buat apaan Pak? Iya buat sikat gigi lah Pak, masa pakai air begituan? Oke, begitu. Bapak nggak pakai air itu kan? Oh enggak. Daripada udah pedih plus malu Bapak Ibu ya kan, nah itu yang kita lewatin Pak. Jadi ya sudahlah ya, nikmatin aja. Kalau cuman sekedar aduh bro gue gak minat deh bisnis beginian, ya elah begitu mah udahlah, gak usah dipikirin, lewat proses begini dong. Wah keren Bapak Ibu ya, bukan berarti mau sukses mesti begini Pak, nggak juga, sayanya aja apes. Kenapa mesti punya grup aneh-aneh begini kan keadaannya kan ya, sampai tanpa terasa Bapak Ibu grup mulai berkembang. Karena apa tadi? Komitmen 0 atau 100%. Jadi yang kita fokusin apa? Kerja keras. Kita udah gak pusing hasil. Di saat itu kita cuma berpikir bahwa kalau saya udah kerja keras Pak, Tuhan itu gak pernah tidur. Saat memang saya sudah layak, berkat itu akan turun. Kalau memang belum layak, saya akan terus kerja keras sampai diri saya layak Bapak Ibu. Itu harusnya. Itu yang saya tanemin Bapak Ibu. Oke? Nah, yang saya usung di bisnis ini sekali lagi Bapak Ibu bukan uang. Jujur saya di awal di presentasi itu, kalau dia menekankan uang saya nggak minat. Walaupun saya kere loh. Saya cuma kepikiran tuh yang penting saya cukup, waktu saya bebas, nggak ada yang ngatur, suka-suka saya. Nah saya tuh maunya hidup tuh begitu. Yang saya usung apa? Perubahan hidup. Ini ya dari November 2005 sampai sekarang. Ini saya Bapak Ibu, nih yang perjalanan yang kita ngeliat mayatnya yang ini nih fotonya nih. Ya, sok-sok happy gitu kan, tapi Anda bisa ngebaca mimik muka saya kan? Mimik muka yang sangat menghibur diri Bapak Ibu. Nah sampai satu waktu Bapak Ibu, kemarin kita naik kapal pesiar, terus kita berhenti di Thailand kalau nggak salah waktu itu, terus ke Pangabe. Ke Pangabe kita naik ke perahu juga, terus kita juga foto. Dan setelah saya perhatiin, fotonya ternyata mirip Pak. Ini di Kalimantan lagi bangun, kalau nggak salah saya bintang 6 apa bintang 7 saya lupa. Dan ini dua-duanya udah bronze lion, dua-duanya udah terima reward. Itu di Pangabe lagi jalan-jalan Bapak Ibu, tapi fotonya mirip. Ini luar biasa ya bisnis ini Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ya, jadi saya ngeliat gila ya bisa kayak gini gitu, bisa mirip begini. Ini saya dulu Pak, Meteor Garden wannabe. Ini meteor radiasinya Bapak Ibu.
sama istri saya ini lagi di Tangkuban Perahu ya di Bandung. Ya 2 tahun 3 tahun nggak kemana-mana, kita fight di bisnis ini. 2-3 tahun Bapak Ibu sekali jalan-jalan kita ke Madam Tussauds di Hong Kong. Saya orangnya hobinya ngumpul. Di Tianxi kita fight, kita jalanin bisnis ini 2-3 tahun, dan dulu saya sering ngomong nanti kita ngumpul nih di luar negeri. Kita ngumpul begini, belakang kita Menara Eiffel. Wah, donen-donen langsung luar biasa, Pak. Ya saya dalam hati ngomong apa barusan? Pakai kaos bolong-bolong celana pendek Bapak Ibu. Ngomong apa, disuruh upline visi? Ya visi lah, padahal nggak yakin Bapak Ibu. Ya ngomong aja depan downline, upline kan. Lewat Tianxi Pak, 32 orang kita jalan-jalan ke tembok Cina waktu itu. Dari yang cuman sekedar ucapan, dari yang cuman sekedar visi Bapak Ibu. Saya orangnya hobi naik gunung, selama di Tianxi nggak pernah naik gunung. Sekalinya naik gunung Bapak Ibu, Gunung Fuji di Jepang. Nah, ini perubahan Bapak Ibu. Ini saya. Anda kebayang nggak? Yang tukang segala tukang tadi Pak. Pak Iwayan Durus tuh yang saya pernah lihat fotonya. Dari megangin sapi, foto sebelahnya megangin BMW. Anda bisa kebayang nggak Pak? Kalau bukan di Tianxi itu bagaimana caranya? Jalan-jalan Bapak Ibu. 2008 Hong Kong, Shenzhen, Cina, Macau. 2009 Malaysia, Singapura, Jepang. 2010 Shanghai, naik cruise 3 negara. 2011 Korea Selatan, 2013 itu Turki ya, plus nanti ke Yerusalem juga ya, plus saya juga mau ikut yang success trip juga. Jadi ke luar negeri itu kayak kita mau ke Ubud gitu loh, ke Sukowati, kayak gitu aja lah luar negeri sekarang Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu kenapa tapi ya. Nah tapi di Tianxi seperti itu Pak. Saya percaya nih nanti yang dari Bali pasti banyak nih paspor pertama kali ya kan. Anda bisa kebayang nggak Pak bisnis ini? Orang yang mungkin ya, saya pernah punya downline, saya yakin kayaknya di Bali juga pasti ada, yang ke bandara aja nggak pernah. Ada ya? Nanti pulang bandara dulu lah, rasain trolinya dulu. Nah orang-orang yang kayak gitu Pak, yang ke bandara aja nggak pernah, sekalinya Gold Tianxi bisa berangkat sampai ke Cina. Anda bisa kebayang gak sih? Ini loh luar biasanya Bapak Ibu, nggak pernah ke luar negeri. Ada orang yang jago bahasa Inggris, yang jago bahasa Mandarin segala macam. Mentok mana? Kute. Ini buku impian saya Bapak Ibu, original ya, saya foto ini waktu saya tempel. Ini mobil termahal yang waktu itu saya berani bermimpi. Lebih dari sini BMW nggak ada. Ya, otak saya nggak nyampe Bapak Ibu. Jadi ini yang saya berani tempel Bapak Ibu ya, lewat bisnis ini tahun 2005 ya, 2006an beli mobil niaga Bapak Ibu. Ini 2006, terus buku impian saya ngilang. Habis itu tiba-tiba saya pengen coba ganti mobil, dan mobilnya setelah ganti baru buku impiannya kena, dapat gitu ya, ketemu, dan ternyata mobilnya memang harusnya yang ini gitu. Jadi tahun 2008 saya beli sendiri mobil Ford Everest, dan di tahun 2010 dapetnya BMW Bapak Ibu. Sekali lagi saya bukan bermaksud nyombong Pak, tapi ini tujuannya adalah saya mau ngasih lihat bukti, pengen jadi inspirasi. Kalau Anda terinspirasi, Anda sudah percaya, gerak, dan kita bisa sama-sama nikmatin hidup seperti ini. Nah itu tujuan saya Bapak Ibu. 2006 ini saya beli kalau nggak salah 70 atau 80 juta. 2006 2008 saya beli mobil ini 282 setengah, 282 juta 500. 2 tahun dari 70 juta jadi 280-an juta. 2008 2010 BMW 570 juta. 2 tahun dari 282 juta setengah jadi 570 juta Bapak Ibu. Per 2 tahun ganti mobil yang lipat harganya. Dan yang asiknya, yang ini yang paling mahal Bapak Ibu, gratis. Yang lain bayar sendiri Bapak Ibu. Ya, nah ini perubahan yang kita dapat di bisnis ini Bapak Ibu, dan semua leader Anda itu sudah dapat semua. Ya, bahkan di sini ada yang sudah terima villa kan? Ya, ini ruko saya, terus apartemen saya udah beli tanah juga dan sebagainya lah ya. Terus ini Bapak Ibu orang tua, seganas-ganasnya diri Anda Pak, sehebat-hebatnya diri Anda Bapak Ibu, orang tua tetaplah orang tua, dan secara standar orang tua itu akan pergi duluan. Dan kalau mereka sudah pergi Pak, penyesalannya itu dibawa sampai mati.
Jadi kalaupun Anda merasa diri Anda sudah tercukupi dengan kehidupan Anda yang sekarang, yuk kita berpikir untuk orang tua kita. Orang yang betul-betul tidak pernah ngeluh demi ngidupin kita. Orang yang siap ngorbanin nyawanya untuk ngidupin kita. Orang yang siap nggak makan supaya kita dapat pendidikan yang lebih baik, supaya kita bisa punya kendaraan, supaya kita bisa punya pakaian yang lebih baik. Orang tua, Bapak Ibu, sehebat-hebatnya diri Anda, Pak, pasti ada hati nurani yang pengen bahagiain orang tua, yang pengen melakukan sesuatu buat orang tua. Betul nggak, Bapak Ibu? Pertanyaannya sederhana, Pak. Sudah belum? Pertanyaan kedua, sampai kapan dia nunggu? Kenapa nggak lewat bisnis ini, Pak? Kita lakukan. Kenapa nggak lewat bisnis ini sih, Bu? Kita kejar, coba. Sekedar cuma jalan-jalan mereka sudah luar biasa bangga. Sekedar ngeliat Anda di atas panggung mereka itu udah luar biasa bangga, Bapak Ibu. Bukan uang, bukan. Kadang cuma sekedar waktu. Kadang cuma sekedar mereka bisa melihat dengan bukti nyata kalau Anda sudah sanggup. Anda cuma nawarin, yuk Bu, kita jalan-jalan yuk ke Cina, ke Eropa atau kemana. Cuman ngelihat Anda sanggup aja, dia udah sujud syukur, Bapak Ibu. Cuman itu yang mereka minta sebetulnya, bukan minta dibayarin. Udah belum pertanyaannya, Bapak Ibu? Ini orang tua saya, Pak. Impian buat orang tua saya sederhana, Pak. Setiap malam saya tuh doanya cuma satu. Saya tahu mereka pasti akan dipanggil, tapi tolong tunggu mereka bisa melihat kalau saya ini itu bisa berhasil. Itu aja yang saya minta, Bapak Ibu. Saya tahu mereka pasti dipanggil, tapi saya cuma minta kelonggaran waktu untuk saya biarkan saya berproses biar mereka melihat. Lewat bisnis ini, Bapak Ibu, saya bisa ngeberangkatin kedua orang tua saya. Orang tua saya dua-duanya bisa ke luar negeri kok, pakai uang mereka sendiri. Itu bisa, Bapak Ibu, bisa. Tapi namanya pedagang di toko nggak mungkin rela. Lewat bisnis ini, Pak, tahun 2008. Itu tahun 2008 saya baru mulai menanjak sedikit. Itu seluruh tabungan tuh tak bayarin ke mereka, Bapak Ibu. Habis nol, tabungan saya nol, Bapak Ibu. Karena saya berpikir uang bisa dicari, tapi waktu nggak bisa lagi. Itu yang paling utama, Bapak Ibu. Waktu nggak bisa balik. Mumpung mereka masih bisa jalan, mumpung mereka masih mau jalan. 2010 saya juga ngeberangkatin kedua mertua saya. Dan ini, Bapak Ibu, panggung kemenangan. Panggung inilah, Bapak Ibu, yang selama ini jujur saya kejar. Karena saya udah capek dihina orang, saya udah capek nggak dianggap sama orang. Kapan BMW-nya? Katanya mau ke luar negeri. Kapan? Pertanyaannya baik, Bapak Ibu, kayak nanyain kabar, gimana Tiansinya? Tapi mimik mukanya nggak enak. Pernah punya teman begitu? Gimana Tiansi lu? Hah? Udah, luar negeri? Udah, begitu. Fotonya kok masih di Kute aja, katanya keluar negeri gitu kan. Mimik mukanya nggak enak, Bapak Ibu. Dan panggung ini bisa ngebungkam itu semua, Pak. Dan saya pernah waktu itu ikut satu seminar, saya lupa apa, Pak Louis Tenden yang bicara. Dia bilang, tenang, saat itu akan datang. Dan sekarang, Bapak Ibu, saya bisa bilang saat itu telah datang, Bapak Ibu. Saat kemenangan itu nikmatnya luar biasa, Bapak Ibu. Itu betul-betul nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Bener nggak bisa, Pak. Ya, jadi orang yang negatif dulu ngomong, ya kalau lu dapat BMW mah jangan lupa ajak gue jalan-jalan ya. Begitu dapat, Pak, beneran tuh orang saya incer, Bapak Ibu. Kapan nih kondangan keluarga yang kemungkinan dia juga datang? Saya pasti datang lebih pagi nih. Memang tak incer, Bapak Ibu. Ya, ketemuan tuh di kondangan. Saya ngeliat dia dari ujung, dia yakin dia udah ngeliat saya, langsung buang muka. Soalnya mobilnya saya parkir di sebelah mobil pengantin. Ya, mobil saya parkir di sebelah mobil pengantin dengan pantat ngadep keluar. Jadi TNC kan pasti kelihatan tuh. Dan mobil pengantinnya itu kalau nggak salah cuma Civic atau apa gitu. Jadi kebanting gitu, Bapak Ibu. Sengaja. Dia masuk, saya ngeliat, dia buang muka. Stop pepet, Bapak Ibu. Set, set, set. Ya kan? Dia balik badan ke sini. Ya kan? Dia balik badan menjauh dari belakang. Pak, gimana kabar, Bos? Itu nikmat luar biasa, Bapak Ibu. Itu bukan mau bilang gua udah dapat BMW. Enggak, Pak. Makin pedih orang nolak Anda, Pak. Percaya dengan saya, saat Anda sudah berhasil, Pak, itu akan makin indah, Bapak Ibu. Jadi nikmatin aja. Saya nggak tahu Anda percaya nggak percaya, Bapak Ibu. Dari pertama kali saya join, bayangan ini
foto yang model begini Bapak Ibu, ini udah saya bayangin dari dulu. Saya ngerasa seorang bintang itu pasti ada lampu sorot. Saya memang udah ngebayangin satu titik kita berhasil itu akan ada lampu sorot yang nembak. Di mana di situ ada banyak orang, tapi kenapa cuma satu orang itu? Dan itulah orang yang berhasil, orang yang melakukan lebih. Ini cerita saya Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah Anda. Tujuan kita bikin acara seperti ini untuk membuat supaya 1-2 tahun lagi Anda yang akan berdiri di atas panggung ini. Tujuan acara ini kita dibuat seperti itu. Ini saya Bapak Ibu dari bukan siapa-siapa Pak, hanya berani bermimpi. Foto sama Aplen yang waktu itu terima reward Pak Naga Sugara di BMW orang lain yang saya juga nggak tahu itu BMW siapa. Tapi katanya kalau mau sukses mesti foto bergaya seolah-olah BMW sendiri. Ya padahal depan udah ada satpam nih. Pak nggak boleh nempel Pak, begitulah kurang lebih kan. Tetap ngotot foto dan sebagainya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kenikmatan terbesar di muka bumi adalah pada saat kita berhasil melakukan yang orang lain bilang nggak bisa. Foto ini banyak yang ketawain loh Pak. Tapi yang asik bagian terbaiknya, the best part Bapak Ibu, bagian terbaik adalah pada saat kita berhasil membuktikan apa yang orang bilang kita nggak bisa. Itu kenikmatan terbesarnya Bapak Ibu, melampaui batas, mengeluarkan seluruh yang kita punya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya percaya banyak sekali orang yang mengatakan bahwa tapi saya nggak bisa Pak, saya pengen tapi kayaknya saya nggak bisa, saya itu cuman begini dan begini. Ya, saya punya satu video klip Bapak Ibu, beliau ini namanya Nick Fujisik. Beliau terakhir cacat, tanpa kaki, tanpa tangan dua-duanya. Dia cuma punya satu telapak kaki yang cacat Bapak Ibu. Ya, sempat melakukan pencobaan bunuh diri beberapa kali dan dia gagal. Mau bunuh diri aja dia gagal Bapak Ibu. Anda bisa kebayang ya kehidupannya seperti apa. Saat ini sudah menjadi motivator dunia dan dia menjadi berkat dan inspirasi begitu banyak orang. Dan mungkin sore hari ini Bapak Ibu kita bisa belajar sama-sama dari seorang Nick Fujisik kalau kita merasa bahwa kita itu nggak bisa apa-apa. Oke, silakan Pak. Nice to see you. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. So I have no rings, but I have a little chicken drumstick. And so it's like, now I'm really going to get this and get some techno going on. Here we go. Mungkin dalam kehidupan Anda akan jatuh seperti ini. Apa yang Anda lakukan kalau Anda jatuh? Bangkit lagi. Semua orang tahu kalau jatuh bangkit lagi. Karena Anda bisa jalan. Kalau saya nggak bisa. Saya kasih tahu kepada Anda, pada saat Anda jatuh dan Anda merasa seperti nggak punya kekuatan untuk bisa bangkit, karena saya kasih tahu kepada Anda, saya di bawah sini, muka menghadap ke bawah, dan saya nggak punya lengan, nggak punya kaki, kelihatannya nggak mungkin saya bisa bangkit. Saya akan coba 100 kali untuk bangkit, dan kalau saya gagal 100 kali, dan kalau saya gagal dan saya menyerah, apakah Anda pikir saya bisa bangkit? Enggak. Kalau saya gagal, saya coba lagi dan lagi dan lagi. Dan saya cuma pengen Anda tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ini masalah bagaimana Anda mau menyelesaikannya. Apakah Anda mau menyelesaikan dengan kuat? Maka Anda akan ketemu kekuatan untuk bisa bangkit seperti ini. Saya percaya Bapak Ibu, masalah kita nggak sebesar ini, betul? Kita cuma disuruh join sebuah perusahaan, kita pakai produknya, kita rasakan manfaat, kita cerita. Dan resiko terberat di bisnis ini cuma ditolak Bapak Ibu, cuma ditolak, nggak lebih Bapak Ibu, nggak kurang, hanya seperti itu Bapak Ibu. Memang Pak, ujungnya biasanya begini,
Banyak sekali masalah Bapak Ibu, banyak sekali tantangan. Tapi yang Anda perlu tahu Bapak Ibu, ini semua bisa dipelajari selama Anda mau. Yang penting ada niat dulu dari Anda Bapak Ibu. Kita bisa mengajari Anda apapun yang Anda pengen jadi. Saya bisa di atas panggung ini, Anda percaya nggak? Dari orang yang kuper Bapak Ibu, dari orang yang nggak pede, bisa di sini Pak. Saya aja sampai sekarang nggak habis pikir Bapak Ibu, kok bisa saya ini di atas panggung ini. Dulu Bapak Ibu, ya ampun, sampai sekarang aja Pak, jujur saya nggak nyaman dengar suara saya sendiri. Saya bahkan nggak nyaman melihat diri saya sendiri. Sebegitu kupernya saya dulu, sebegitu introvertnya, bisa kayak begini Pak. Itu semua dipelajari Bapak Ibu. Daripada kita mikir kita bisa atau enggak, kenapa nggak kita mikir kalau kita udah bosan hidup kayak sekarang, kita pengen sebuah perubahan Bapak Ibu. Kita mau sebuah perubahan. Daripada kita pusingin ini semua. Begitu banyak bukti sudah Bapak Ibu, ya, bahwa orang bisa berhasil di bisnis ini bukan karena latar belakang, tapi karena niatnya Bapak Ibu, karena kerja kerasnya. Condition for a miracle is difficulty, but for a great miracle is impossibility. Ini kalimat luar biasa Pak. Kadang-kadang kita bilang kita percaya dengan yang di atas, tapi kadang-kadang begitu punya kesulitan, kita sudah berhenti, kita sudah mengeluh. Padahal sebetulnya kondisi yang sulit itu Pak memang sengaja diciptakan untuk supaya kita bisa merasakan yang namanya keajaiban Bapak Ibu. Bukan untuk memberhentikan kita. Bukan Bapak Ibu. Emang kenapa sih dengan bisnis ini Bapak Ibu, orang mau bilang bisnis ini nggak mungkin, orang mau bilang bisnis ini akalnya nggak masuk dan sebagainya. Ya udah, itu mereka. Kita tahu apa yang kita kejar di bisnis ini Bapak Ibu. Saya ngerti perasaan Anda Bapak Ibu, saya ngerti sekali. Dari awal berani nggak ya di bisnis ini ya? Coba aja Bapak Ibu, coba aja. Kalau orang bilang ini kan bisnis MLM, emang kenapa dengan MLM? Kalau lewat MLM Bapak Ibu kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Emang kenapa dengan MLM? Kalau lewat MLM kita bisa sekolahin anak kita ke sekolah yang terbaik. Ada apa dengan MLM? Kalau MLM ini bisa membuat kita punya kehidupan yang luar biasa. Hidup cuma satu kali Bapak Ibu, hidup cuma satu kali. Kalau kita bisa kasih yang terbaik, kenapa kita harus kasih yang bukan yang terbaik? Kalau kita bisa jadi orang kaya, kenapa kita milih jadi orang miskin? Kalau kita bisa jadi orang sukses, kenapa kita milih jadi orang gagal? Kalau kita bisa jadi orang nomor satu Bapak Ibu, kenapa kita milih jadi seorang pecundang? Hidup cuma satu kali Bapak Ibu, hidup cuma satu kali. Dan buat Anda yang sudah distributor Bapak Ibu, saya ngerti nggak enak proses di bawah, betul itu nggak enak. Tapi satu pesan Bapak Ibu buat Anda, jangan pernah menyerah di bisnis ini Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah. Tunjukkan kepada dunia siapa Anda sebetulnya. Keluar